Yang kecil harusnya mau itu pelit pun sampai ke tujuan mereka. Harusnya masih bisa disampai apa, aduh keselak tadi, keselak udah sendiri. Tadi gue mau ngomong keselak udah sendiri jadi kepotong. Harusnya bisa sampai ke tujuan mereka karena ini adalah map kecil 4x4, nggak bosan-bosan kita selalu memperkenalkan map Sanhok sebagai map terkecil dan map terrandom di dalam competitive scene. Banyak banget loh pro player tuh sekarang nggak suka Sanhok. Betul, karena menurut mereka Sanhok itu banyak mengandalkan hoki zona, banyak juga mengandalkan healing gitu kan, yang membuat Sanhok ini kalau di mata pro player kurang apa ya, kayak kurang kompetitif lah. Kurang lah ya. Kurang. Gitu. Kalau menurut gua, kalau mau fix Sanhok gitu ya, zonanya dipersakit dan dipercepat gitu. Biar orang tuh dia kayak gerak aja langsung. Dibikin lebih cepet kan biasanya zona zona Sanhok tuh biasanya kan 1 kali ya. Iya. Kalau misalkan dipercepat 1,2 gitu. Tapi balik lagi, dipercepat tidak menyelesaikan masalah seutuhnya. Karena kan ada sisi zona yang mengatakan siapa yang dapat zona, dia kemungkinan besar akan bertahan hingga habis. Rata-rata sih. Iya, mau itu dipercepat mau nggak dipercepat, itu nggak menyelesaikan masalahnya. Iya, rata-rata yang dapetin zona Sanhok, yang dapetin play zone Sanhok sampai circle ke-6 itu rata-rata yang kemungkinan besar dapat WCD. Karena memang balik lagi yang bikin susah untuk mendapatkan WCD di Sanhok adalah ketika kita sedang berusaha untuk rotasi. Di Sanhok itu kan minim transport ya, minim vehicle. Jadi kalau misalkan lagi rotasi pakai kaki lari-lari itu gampang banget ketembaknya. Tapi baik lagi sih, Sanhok itu kan PR-nya memang gitu. Kendaraannya itu minim, ada kendaraan berbahaya digunakan. Iya. Zonanya ini terbuka banget, let's say zona kesini. Siapa tim yang di high ground itu bakal menang. Karena lower groundnya kebuka banget. Cuma ada batu-batu kecil yang meng-cover bagian bawahnya. Benar. Apalagi nanti kalau misalkan begitu circle-nya udah kecil, ke area open field, kan rumput Sanhok tuh lebih tebel daripada rumput Irangel ya. Betul. Pasti tuh banyak banget pro player tuh kalau misalnya di interview, kenapa nggak suka Sanhok? Kayak cacing, udah pasti banget. Jadi ya bisa dibilang Sanhok itu masih 50-50 lah buat kompetitif. Tapi untuk di PMNC ini kita masih menyaksikan Sanhok sebagai map yang dijadikan acuan juga untuk membuktikan apakah tim tersebut layak atau tidak untuk maju selangkah lebih maju lagi. Betul, karena Sanhok sendiri ya, meskipun yang banyak mengandalkan hoki, tapi baik lagi gitu, ada buktinya gitu, tim yang pernah mendominasi Sanhok, BTR. Pada zamannya gitu, mereka menjadi satu king of Sanhok yang benar hampir setiap game itu mereka WCD di Sanhok. Dan menurut gua itu menunjukkan bahwa mereka itu ngerti cara main Sanhok. Cuma itu dulu sebelum masuknya teori healing. Oh iya, dipatahkan ya. Dipatahkan mentah-mentah oleh teori healing. Tapi emang harus diakuin BTR itu strong banget di Sanhok ketika zaman tersebut. Karena emang yang dibutuhkan untuk di Sanhok itu adalah mata yang tajam. Mata yang tajam, refleks yang cepat, dan pasti juga komunikasi lancar. Karena kan kita banyak mengandalkan tuh fight 4 lawan 4, jangan sampai ke pick off dari angle berbeda juga. Dan itu yang menjadikan Sanhok itu map yang cukup sulit untuk dikuasai, dan jarang ada tim bisa kayak chicken terus-terusan di Sanhok. Plus juga kalau misalkan drop zone yang kita dapetin itu di tengah kayak di bootcamp, itu akan menambah chance untuk WCD. Karena di bootcamp itu enak banget ketika mau rotasi, misalkan zonanya ke Alpha, ke Charlie, ataupun ke Bravo, itu dia bisa dengan mudah dapetin choke point-nya. Dan tadi baru saja ada yang lewat, tidak ditembakin, diliatin aja sama timnya. Cari info dulu. Tapi kita bakal lihat juga dari tim Jeux sudah melakukan scrapping, bahkan Aragon sudah naik ke atas dari bukit bootcamp ya. Dan sudah mulai mantau ke arah bootcamp, di manakah kira-kira spot-spot yang kosong. Sanhok ini zonanya paling lambat ya setahu gue ya. Tapi zonanya cuma sampai 8, jadi kurang lebih endingnya sama lah, 28 menit, 29 menit. Jadi secara circle lebih sedikit, tapi secara menitan kurang lebih sama ya, sama map Irangel dan juga Miramar. Betul. Dan tadi juga kita sempat melihat ada tim Jeux Aragon, itu sempat menjadi highlight di PUBGMobile.esports.id. Mungkin buat teman-teman yang tahu, itu bisa juga memberikan komentar-komentar ya. Itu kenapa tuh si Jeux Aragon pernah menjadi highlight juga? Namanya tuh udah gak asing, berapa kali muncul di beberapa turnamen juga sih dia. Jadi balik lagi mungkin dia salah satu punggawa juga ya. Punggawa, pejuang juga di tier 2 ya, yang masih mencari momen dia untuk naik ke atas lagi. Dan kali ini hampir
tipis banget itu si Molen nge-spray down seorang Debs, tapi Debs masih bisa take cover di dalam sebuah rumah. Dan ini menjadi informasi yang sangat penting untuk tim One Uno dan juga XCB. Ya, kita bakal kayaknya juga dari pergerakan tim One Uno. Tampaknya pengen coba untuk ngelok ke arah tim XCB. Tidak dibiarkan bergerak dengan bebas. Sementara One Uno, Molen sedang bergerak. Dua tim tampaknya berada di sebelah mereka juga. Ini nggak boleh sampai salah pilih fight. Salah pilih fight dijepit, langsung dijepit dari dua sisi yang berbeda. Dari WAF dan juga dari tim XCB. Sedangkan Zeus, Faye, dan kawan-kawan sedang mencari celah. Tempat mana mereka bisa jalan, tempat mana mereka bisa fight, dan tim mana yang mereka pengen coba take down di awal-awal. Benar banget. Dan oh yeah, kali ini juga sudah mulai tapping-tapping ke arah perbukitan tersebut. Dan memang map Sunhawk ini menjadi map yang rawan untuk third party. Ketika kita bisa dapetin momentum atau timing yang tepat untuk menjadi third party, itu biasanya chance-nya di atas 50% bisa menang. Betul. Tapi balik lagi di Sunhawk ya, namanya kita juga melihat map yang terbuka banget. Kita kalau fight, itu hati-hati bukan cuma sama lawan doang. Apakah ada tim yang siap untuk ngetembakin kita, nge-pick off kita, atau bahkan menabrak kita balik, alias nge-third partyin kita? Bener, itu bahaya banget. Asli gue sering banget ngeliat kalau di Sunhawk itu biasanya yang menang itu yang pihak Party. ketiga. Jadi yang dua tim ini lagi asik-asik perang, pokoknya close combat lah, clutch lah, segala macam clash juga. Terus tiba-tiba ada aja yang nembak dari sisi lain. Ya still kill lah minimal. Iya, berarti meta pelakor lah. Meta pelakor. Jadi di Sunhawk tuh dua meta. Meta healing, meta pelakor. Wah, berbahaya sekali ya. Jadi udah disakitin, disembuhkan. Waduh. Aduh. Atau sebaliknya. Iya. Apa udah disembuhin disakitin. Jadi dia menjadi penyelamat dalam hidup ya kan. Betul. Udah diberikan harapan gitu. Disakitin. Wah parah sih, ini benar-benar ternyata map bucin ya. Kan lu sempat bilang kan circle-nya circle sad boy. Iya. Terus metanya meta disembuhin, meta pelakor. Disembuhin, disakiti, ataupun sebaliknya. Iya, wah bahaya banget. Berarti Ini map bucin banget map sih. bucin ya. Berarti kita punya istilah baru. Map cinta. Jangan bucin. Macin. Macin. Ini macin. Oh iya macin, karena rasanya seperti micin, bikin nagih. Aduh, oke, kita bakal kali ini ternyata di map cinta kita macin. Tampaknya semua tim masih damai juga. Oh, masih damai. Tidak ada yang mau fight karena kita cinta damai. Benar banget, sesuai namanya juga ya. Dan masih aja dengan 16 tim, 64 yang masih alive. Wow, ini kayaknya gue rasa mungkin ya, kemungkinan sampai match keempat lah masih dengan meta 4 circle damai sih. Betul. Soalnya kalau udah match kelima, match ke-6 mungkin ada beberapa tim yang udah kayak, ya udahlah kita terobos aja gitu kan. Kalau sampai match 4 kayaknya masih, ya kita masih bisa ada harapan. Menurut gue jangan diambil 8 tim gitu kan. Gue rasa sampai game nanti ke-12 pun itu ada chance loh buat tim-tim nyalip gitu kan. Iya sih, gue ngomong gitu biar ini aja. Biar sama aja. Biar gue punya harapan, wah di match-match awal nih bakal gue kira nih. lu berharap timnya denger, yo kata Cijeli kalau game terakhir udah gak lolos, tabrakin yuk. Gak gitu. Kita bikin Cijeli bangga. Gak gitu. Gue menghibur diri sendiri aja gitu loh, biar di awal-awal tuh nggak pasif gitu kan. Min, komen aku dipindong biar bikin Cijeli bangga. Oh iya, biar orang tua aku bangga. Pin komen dong. Aduh, dan ini di Tatmok ya? Iya, ini Tatmok itu ya. Kita bakal lihat dari tim Iri tampaknya sudah melakukan setup, tapi DG tampaknya pengen nge-retake daerah Tatmok ini dari tim Iri kali ini. Tadi sempat terlihat, udah terspot loh kepalanya oleh Bobo. Tapi di hold dulu. Di hold dulu. Ini benar-benar mereka sabar banget. Balik lagi, ini masih circle pertama. Yang pasti, ini kalau mereka clash, mereka fight, ini gambling. Betul, karena baik lagi ya, kalau di PUBG itu, kan ini game informasi. Iya. Lebih baik tidak nembak dan tidak kena daripada nembak dan tidak kena. Oh. Karena kalau kita nggak nembak, musuh nggak tahu kita di mana. Iya benar sih. Tapi kalau kita nembak dan nggak kena, kita ngasih info kita di mana. Iya. Tapi kalau nggak ditembak, ntar diambil orang. Di-steal orang ya? Iya. Oke. Itu lucu banget itunya. Apa namanya? Pet. Godzilla-nya. Ternyata masih banyak player-player yang membawa Godzilla ke dalam kompetitif scene. Iya, bawa Godzilla, bawa McLaren, Sultan pasti. Wah, udah pasti. Dan kali ini, ini udah mulai dibuka genderang perangnya oleh seorang kental. Tapi ternyata malah kental yang tertembak akibat kesabaran dari Iri Rain. Berhasil untuk menemukan satu player dari DG dan bakal disusul dengan bakaran Molly ke arah depan. Membuat tim DG sedikit kesulitan untuk bergerak. Apalagi
lagi sudah dijepit juga oleh tim Iri. Betul, tapi ini lumayan low juga. Mereka perlu berhati-hati karena sekarang player-player mereka mulai dinokok juga oleh Onta yang langsung maju mendapatkan seorang shots Forest. Kita bakal kali ini kondisi 3 lawan 3. Kental belum melakukan revive, tapi dari Tama coba mencari momen. Mau lempar kiri kanan semua, tapi belum berhasil menumbangkan player yang mereka sudah kenok. Kali ini Tama sudah mulai melakukan revive, sudah setengah jalan, harusnya bakal ke revive Kental, dan ini bakal jadi keunggulan bagi tim DG kalau mereka bisa nge-pressure lawannya langsung. Yes, tapi lihat pergerakan dari tim Iri dan mereka sudah mulai melakukan split juga. Ini akan menjadi bahaya untuk tim DG kalau dia tidak aware dengan satu player yang sudah mulai nge-flank tersebut. Sementara kali ini dari Rain masih tetap bertahan, menunggu di belakang kayu juga. Sudah ada beberapa lemparan granat yang meledak. Sedikit tarik mundur dari seorang Apple untuk mencari informasi lebih lagi. Tapi Rain sudah mulai mencari angle shot yang berbeda. Spray down ke arah depan, tapi terhalang oleh obstacle. Dan lagi-lagi berusaha untuk melakukan spray down, tapi masih belum berhasil untuk menumbangkan tim DG. Oh, tapi lihat Apple hampir merupakan 2 player dari tim DG. Kali ini Tama harus melakukan healing kembali. Tapi dari tim Iri tinggal menyisakan 2 player mereka. Shots, Caesar sama-sama kenok. Dan ini bakal menjadi pukulan keras bagi tim Iri. Karena sekarang dengan 2 player yang mereka bertahan, harus back off dari tim DG yang masih cukup butuh kali ini. Yes, tapi kayaknya mereka nggak mau mundur sebelum menang perang. Sudah ada Apple yang membawa bagi, mungkin akan menjemput temannya. Tapi tim DG masih seperti pemburu, sudah mulai berlari-lari juga mengejar player-player dari Iri. Lihat Onta, Tama, dan teman-temannya sudah mulai ke arah depan. Spray down dengan kali 4-nya Iri. Apakah berhasil untuk kabur? Tidak, satu player terjatuh dan Apple masih digas terus baginya dan berhasil untuk kabur. Ya, tampaknya dari tim DG berhasil dapat 3 kill, tapi nggak berhasil meng-wipe out tim Iri. Akhirnya Apple kabur dari peperangan. Kalian dari tim Iri tinggal misalkan 1 member dan belum ada pemain lain dipulangkan kecuali dari tim Iri. Wah, gila. Ini adalah satu-satunya tim yang membuka perang di circle kedua. Karena memang mungkin rotasi mereka out of the box ya. 2 tim tersebut jauh dari tim-tim lain yang sudah mulai berdekatan juga. Ini area Quarry yang sudah mulai diisi oleh beberapa tim. Ada Jeux yang melakukan split juga 1-3. Ada NFT yang berkumpul. Dan Echo yang lagi berlari-lari mencari tempat yang nyaman. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Eko sedang melakukan setup kembali di ujung zona. Ini baru zona kedua, so gue nggak terlalu meng-expect tim-tim melakukan clash di awal permainan kali ini ya. Mungkin zona ketiga, zona keempat baru mulai ada fight-fight yang terjadi sepanjang zona. Tapi so far 3 orang dipulangkan, 3 dari tim yang sama, itu pun clash di awal permainan. Benar banget. Dan tim-tim lain lebih ke arah mencari rotasi-rotasi aja. Ini masih menit ke-12 juga. Hanya ada 1 tim yang masih bermain di luar zona, yaitu tim AT. Mungkin mereka punya strategi untuk late rotation atau mungkin healing. Tapi kemarin Flo ada yang healing nggak Flo di? Ada, dari tim ya? TC. TC. Player mereka Warrior, dia selalu melakukan healing, tapi 3 member lainnya ngerambo. Jadi kemarin mereka dapetin 0 point kill, tapi dapetin nomor 2 placement. Jadi 12 poin dikantongin. Berarti ada tim yang mencoba melakukan meta healing dan sementara, waduh, ini gado-gado. Ini juga merupakan tim yang bisa dibilang cukup galak ya permainannya, beberapa kali clash dan bertemu dengan tim-tim lain juga, berhasil untuk menculik 1 player tadi dari tim DG. Tapi harusnya sih mereka nggak usah berlama-lama lah ya. Ini blue zone-nya juga udah mulai menyelimuti kedua tim ini dan mereka harus segera masuk ke dalam zona. Betul, zona pun kali ini masih cukup geli, tapi baik lagi. Idealnya kita masuk dalam zona sebelum tim-tim lain masuk. Dan sekarang DG masih bertahan di belakang juga, lengkap dengan 4 anggota mereka. Yes. Kalau dari tim-tim lain gak punya dari bawah DG dari blue zone, ini bisa menjadi satu flank position yang bagus banget. Karena Sunhawk baik lagi blue zone ini gak terlalu sakit. Ya. Banyak banget tim yang suka nge-flank itu dari area blue zone. Yang susah terlihat juga, karena kan warnanya itu tebel kan. Kadang-kadang dari ujung zonanya biru tebel kan. Iya, benar-benar. Jadi agak-agak nyaru gitu ya. Ya, agak nyaru gitu. Agak nyaru. Dan kalau kita lihat dari tim DG tadi sedang berusaha untuk keluar dari Tatmok, sementara itu Crit dengan ATO bakal bertemu langsung di spray seorang Walker, tapi miss the shot dari seorang Prince. Dan sementara itu juga ini adalah area yang berada di luar play zone, jadi mereka hanya punya waktu sekitar 1 menitan untuk melakukan fight. Sedikit ditembak dari seorang Prince, tapi masih bisa berlindung di belakang batu. Mungkin akan mengokang granat yang pertama, dilempar jauh ke arah depan, dan Walker pun masih bisa membawa baginya untuk melakukan repositioning. Ya, kita bakal tanya juga, tampaknya semua tim sudah mulai harus clash satu dengan lainnya. Tapi sebenarnya waktu kita bakal lihat fightnya dihindari oleh tim AT. Mereka sedikit back off, mungkin bakal coba mencari jalan ke arah zona, karena zona keempat hanya ada beberapa detik lagi yang tersisa. Tapi dari tim Crit tampaknya setelah game Hindi pwede mabok na ng game eh. Naiiyak yung ngomong. Yung men, pagbalangan yung pero. Ngayon sih. Iya, dolanan yang kayak
Bisa bener. Sama yang bilang belum terlalu memuaskan. Kita coba untuk kali ini, coba secure WCD-nya. Yes, benar. Dan dari Adrian pun ternyata masih menghadang tim Mas. Aduh. Ini mas. Ate. Wah, gila. Counter Sakit banget. spray-nya lumayan ya. Lumayan berasa untuk Adrian untuk cepet-cepet langsung aja ke belakang batu. Betul, tapi tampaknya dari Myron juga bakal ikutan fight melawan tim Wave. Creed juga berhasil menumbangkan satu pemain dari tim Zenith kali ini. Myron, tim yang cukup stabil dari kemarin, kali ini masih bertahan juga di daerah perumahan mereka. Mereka kayaknya deket Camp Bravo, berarti cukup center mereka kali ini ya. Ya, dari tadi dia kayak nungguin tim rotasi soalnya tadi sempat terlihat di Killing Fields Myron menculik beberapa player. Mungkin itu adalah tim-tim atau player-player yang lagi berusaha untuk dapetin checkpoint di sekitar Myron. Dan sementara itu juga ada Oye yang dikirim seorang diri ngejagain Camp Bravo. Wah, jadi satpam dia. Seorang diri aja. Betul, seorang diri aja kali ini dan kita bakal lihat ya apakah dari tim Myron bisa meng-HBD tim Virus yang sedang datang untuk menyerang mereka. Tapi kalau kita lihat kali ini juga dari jumlah alive ya, tampaknya semua tim masih sehat banget. Tim ini pulangkan juga, player-player yang pulang ke lobby itu merupakan tim utuh. Ini pulangkan 8 orang kan utuh. Iya, bener. Sisanya ini pulang itu cuma Creed 1, X-Cube 1, Virus 1. Sisanya lengkap semua sehat. Iya, jadi lebih ke arah penculikan-penculikan tipis-tipis ataupun tadi close combat di early game. Dan sementara kamera sudah mulai bergeser kembali. Kali ini Power Danger dan One Uno yang cukup berdekatan. Power Danger yang berada di high ground dan juga One Uno yang berada di lower ground. Tapi kedua tim ini hanya saling memantau saja. Sementara, wah ini DG melakukan rotasi yang sedikit unik. Kita lihat dia Iya. menggunakan vehicle motor ojekan ini. Atau healing jangan-jangan. Oh enggak. Enggak sih. Mereka sahabat Blue Zone. Oh, sobat Blue Zone. Sobat Blue Zone. So Karena blue. Sunhawk itu zonanya tuh friendly. Asal nggak di friendzonein aja kan. Betul. Tapi kalau terlalu friendly ntar minta hapus kontaknya. Ketawanya kenceng banget, Jel. Enggak. Hapus kontak. Aduh. Enggak. Aduh, gue masih nggak nyangka itu apa namanya keluar gitu punchline-nya gitu kan. Gitu kan? Iya, sip. Oke, kita bakal lihat tim AT tampaknya menjadi korban HBD padahal lagi nggak ulang tahun oleh tim Echo. Di mana kita bakal lihat Walker kali ini harus bertahan dengan Vista. 2 orang doang yang bertahan, hanya pun men-take down ke player. Tinggal Walker bertahan. Kali ini dapatkah Walker jalan keluar dari masalah mereka, yaitu tim Echo yang langsung maju ke arah mereka. Walker bakal coba memberikan keadaan, tapi ternyata 4 orang Echo berhasil mempulangkan Walker ke arah lobby. Waduh, tim Eko berhasil untuk memulangkan satu buah tim. Tim AT yang harus di posisi ke-14 sementara Serkan sudah mulai mengecil kembali ke arah area open field sekitar Camp Bravo. Dan kita lihat masih banyak tim yang berlarian di luar zona. Ini adalah circle keempat, akan masuk ke circle kelima. Kingu dan teman-temannya dari Power Danger berlarian saja. Sudah mulai terspot juga tapi belum ditembakin NFT. Ya, kita Iya. bakal lihat One Uno juga bakal meng-HBD. Ini dia HBD Gaming oleh One Uno Zeus yang kali ini coba untuk men-take down lawannya tapi belum berhasil. Lumayan membuat mereka low can atau bahaya, tapi lihat dari One Uno tampaknya nggak ada rencana melepaskan tim Paudi masuk ke arah zona. Yes, One Uno menjadi satpam zona kali ini yang benar-benar menghadang pergerakan dari Power Danger. Dipotong, dihadang, dijegal, dan sementara ada lemparan granat satu dari Zeus menumbangkan seorang Mizu. Wow, benar-benar granatnya on point. Kembali Cannot membalaskan dendam temannya ditembakin ke arah depan. Molon di belakang sniper tower. Tidak berhasil untuk ditembak tapi malah Cannot yang kali ini pun harus tersungkur lemas. Tersisa Ciel seorang diri saja dari tim Power Danger. Apakah berhasil untuk survive untuk Power Danger? Kita akan lihat dari Ciel masih berusaha untuk melakukan revive terhadap Mizu tapi Cannot sudah dibombardir oleh tim One Uno terus-menerus. Yes, tapi tampaknya tim Eko juga pengen join the fight, pengen mengambil bagian dari kue HBD tim One Uno kali ini. Dan One Uno belum berhasil mempulangkan tim Paudi. Masih 2 member bertahan dan mereka perlu berwaspada karena Kenneth dan Ciel merupakan duo maut dari tim Paudi. Kalau mereka Betul. berdua berhasil bertahan hidup, ini bakal jadi satu ancaman yang berbahaya bagi tim One Uno. Yes, ini akan menjadi berbahaya. Tapi kita lihat dari Cannot masih berusaha untuk merangkak
merangkak ke arah teman-temannya untuk minta diselamatkan. Dan One Uno bener-bener nggak langsung ngeras begitu aja karena mereka tahu mereka punya zona, jadi mereka nungguin aja untuk tim Power Danger yang bakal masuk ke dalam area mereka. Ya, pancingan Power Ranger gerak. Jangan mereka ngejar-ngejar. Karena Betul. baik lagi, ketika kita punya keuntungan, bukan saatnya kita gambling ngejar musuh. Ketika kita punya keunggulan, musuh harus gambling bus kita. Benar. Jangan kita malah yang masuk ke jebakannya mereka. Benar, itu dia. Karena kalau misalkan dia keluar dan zonanya bergerak, jatuhnya jadi kayak senjata makan tuan. Dan Betul. sementara kamera bergeser, kali ini ada TC yang sudah merangkak di belakang batu. Echo, kenapa akan menyisir area ini, bakal bertemu atau tidak. Warrior tidak menghadap ke arah di belakang dan langsung saja di backstep begitu saja. Dan ada Byron yang masih berdansa di belakang batu, ditembak spray down, tapi ternyata masih bisa menumbangkan seorang Anyo. Ayo dari belakang sana berusaha untuk menyelamatkan temannya, tapi belum mampu karena ada sebuah batu yang menghalangi. Betul, kita bakal kalian juga dari tim Eko tampaknya meninggalkan temannya mereka saja dan lebih fokus untuk selamat kalian dengan dua member mereka. Masuk ke area Camp Bravo, kalian bakal bertemu juga dengan beberapa tim lainnya, tapi NFT mulai juga terpantau menggalakkan tim Crit, tapi ditradingkan kali ini 1-for-1 trade dilakukan dan Prince pun belangkar lobby bersama dengan tampaknya seluruh tim Crit. Oh, Langsung. tim Crit ternyata harus dipulangkan ya. Oh, tapi Paudi dengan sangat galak langsung menumbangkan dua player tim NFT, menyisakan dua player lagi untuk bertahan. Dan sekejap langsung dibalikkan keadaannya oleh tim Power Danger. Oke, ternyata terjepit dari berbagai sisi dan kali ini malah Power Danger yang harus dilumpuhkan kembali playernya satu persatu dan Mizu sudah membatalkan kokangan granatnya, tapi ternyata what happened, timingnya tidak sangat tepat untuk seorang Mizu mengganti senjata. Power Danger harus dipulangkan. Ya, kita bakal tanya juga dari BSG bakal bertahan kali ini di bagian belakang, tapi Ramones. Lihat Ramones dapetin knock yang sangat-sangat baik, tapi masih menunggu rangkakan dari Flippy. Yang kali ini tampaknya cukup bocor. Ini kayak knock kedua dia deh. Kan lumayan bocor nyawanya. Lumayan bocor, tapi Ramones untung masih bisa berlari ke arah dalam, tapi Ramones pun tertembak dari seorang Jeux Gloomy. Jeux memulangkan tim NFT. Dan di sisi lain juga kali ini sudah mulai melihat ada Virus yang bertemu dengan Echo di bagian dalam Camp Bravo. Ditungguin aja untuk Onezo, bakal dibuka pintunya, dipancing, dan itu dia pergerakan bait dari Onezo membuat kelimpungan. Seorang Echo ditembakin kembali, hampir saja itu take down dan mengganti senjata, tapi malah One Ezo yang berhasil untuk dilumpuhkan. Sementara itu backup fire dari Chillboy sedikit terlambat dan membuat tim Virus sedikit kelimpungan. Last man standing dari tim Virus, Chillboy masih mencari-cari kembali, itu dia di depan, spray down, dan akhirnya Chillboy berhasil memenangkan fight-nya. Yes, tampaknya Chillboy kali ini bakal bertahan hidup dan kita bakal lihat One Uno pun masih bertahan ya setelah beberapa kali fight dengan tim-tim lain. Betul. Jeux pun kali ini bakal mencari kill-kill tambahan, tapi Aragon knockdown dan masih ke zona kelima, tinggal 27 masih live dari 8 tim yang berbeda. Wow, ternyata Sanho kali ini agak barbar, cukup barbar juga karena zonanya mental lagi ke arah open field. Masih banyak tim yang berusaha untuk masuk ke dalam circle. Myron kali ini menjadi satpam zona menembaki tim DG yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam zona. Kepakat Myron kali ini masih mencari juga posisi yang ideal. Pemain yang kenok dari Myron tuh jauh banget masalah Jauh. posisinya, sehingga kemungkinan kecil untuk di revive-nya kali ini. Tapi lihat dari 8 tim yang bertahan, ada 3 tim dengan 1 pemain tersisa, bahkan TC dengan 2 pemain. Tapi setahu gue TC 2 pemain itu melakukan healing. Pantesan masih kedap-kedip biru-biru gitu ya untuk tim TC. Dan sementara ini hanya 3 tim saja yang masih berada di luar zona. Sisanya masih berhasil untuk masuk ke dalam play zone dan ini Onta sudah mulai membuka baginya, membuka jalan untuk tim DG. Udah mulai membuka genderang perang ke arah tim Myron. Nampaknya mereka akan menghentaskan tim Myron karena mereka butuh masuk ke dalam zona. Masih berlari-lari kembali Onta mencari player-player dari Myron, tapi masih belum terspot, belum mendapatkan informasi posisi dari player Myron. Ya, kita bakal lihat juga dari Tama bakal maju ke depan di mana tim Gado-Gado yang menunggu kedatangan dari tim Dunia Games kali ini. Yes, ternyata tim DG berbalik arah, mengarah ke arah tim Gado-Gado. Sudah mulai terspot juga nampaknya ada beberapa setup smoke, ada asap, ada manusia di depan sana. Sudah ada lemparan granat, splash damage yang begitu sakit masuk ke dalam tubuh Onta. Dan kali ini tim DG nampaknya harus fight dengan Gado-Gado. Betul, di sini dari tim DG memiliki keunggulan high ground dibanding tim GG, Gado-Gado. Tapi dari tim GG nampaknya bermain dengan cukup galak. Mereka coba set up juga smoke, set up juga bom. Tapi Myron join the fight mengganggu tim DG. Onta dalam bahaya karena kali ini dalam posisi knockdown. Yes, ternyata tim DG dijepit oleh 2 tim. Ada Gado-Gado, ada juga Myron. Tapi Tama bakal fokus dan komit ke arah depan. Sudah melemparkan beberapa granat terus-menerus ke arah tim Gado-Gado. Tapi ternyata player-player dari DG pun mulai dirontokin satu persatu juga. Oh my god, last man standing. Tama seorang diri apakah mampu untuk survive? Lihat blue zone-nya begitu sakit, DPS-nya hampir saja terbakar. Dan Deal mulai maju ke depan dan ternyata Tama pun
pun harus dipulangkan. Tim DG tereliminasi. Yes, dari 6 tim tersisa, 3 player merupakan pemain-pemain solo. Dan kita bakal dari tim GG, Gado-Gado, masih memiliki 4 player mereka bertahan. Ini menjadi satu keunggulan yang pastinya mayor banget bagi tim GG. Karena tim-tim lain, cuma 2 player untuk Miron, 2 player untuk One Uno, dan 1 player untuk Virus, Waf, dan juga Jeux. Yes, dan satu PR-nya untuk Gado-Gado adalah masuk ke dalam zona. Sementara itu, kalau kita lihat dari One Uno, Molen, Last Man Standing, enggak Last Man Standing, masih ada BSG juga di sisi lain. Mereka melakukan split, satu berada di blue zone, tapi kena Polsa. Wow, termakan oleh granat dari seorang Raizen. Dan kali ini dari tim Gado-Gado sedikit kelimpungan karena ternyata agak sulit masuk ke dalam zona. Ya, kita bakal lihat juga kalian dari seorang Acin bakal menembak ke arah Miron Zombie. Kali ini kembali ke arah Lombi kali ini. Dan kita bakal lihat dari tim GG, lihat galaknya mereka langsung pengen menguasai zona. Tapi One Uno, BSG berhasil masuk ke arah zona. Ini bisa menjadi ancaman kalau dari Raizen bisa menumbangkan satu player dari tim Gado-Gado. Yes, dan lemparan granat dari Acin ternyata belum cukup untuk menumbangkan seorang Raizen yang masih bertahan di dalam rumah yang mulai dibakar. Raizen keluar dari rumah ditangkap oleh seorang GG Deal. Menyisakan 2 tim saja, One Uno dan juga Gado-Gado. 2 lawan 3. Dapatkah kali ini dari tim GG men-secure WCD? Dan saya punya WCD, ini unik lagi WCD-nya. Oh iya. Kembali WCD ke-8 yang berbeda. Benar, ini adalah 2 tim yang berbeda dan belum mendapatkan WWCD. Lihat tim hampir. Gado-Gado. Wow, hampir saja ditumbangkan oleh sebuah grenade. Tapi kali ini zona benar-benar berpihak untuk tim One Uno. Dan dari BSG akan mengokang granat kembali, dilemparkan ke arah depan. Lontaran molotov ke arah tim One Uno juga masih belum cukup. Ini dia granatnya. Akankah connect? Boom! Ternyata masih belum, berusaha untuk menembaki dari celah kecil. Tapi masih belum dapat juga zonanya. Masih cukup aman dan nyaman untuk tim Gado-Gado bertahan. Tapi ternyata dari Molen berhasil untuk menumbangkan seorang Deal. Ditekan dari kiri dan kanan. Tim Gado-Gado tidak bisa berbuat banyak, berada di belakang rumah. Tidak mampu bergerak secara leluasa. Miracle. Akankah menjadi miracle untuk tim Gado-Gado? Oke, masih ditembakin terus-menerus juga oleh Molen. Kanan kiri, putar-putar lagi. Miracle! Tidak berhasil untuk menjadi miracle. Dan winner chicken dinner untuk tim One Uno. Yes, 2 lawan 3 akhirnya dimenangkan oleh tim One Uno. Setelah knock, setelah harus lewat dari blue zone, akhirnya One Uno berhasil mendapatkan WWCD mereka di game yang ke-8. 8 game berjalan, 8 tim dengan WWCD yang berbeda, menunjukkan betapa